Halo, perkenalkan nama saya adalah Rio Evan Tarigan. Saya dari kelas IT 101 dengan NIM 21040102003. Di sini saya ingin menjelaskan materi kuliah dari arsitektur dan organisasi komputer dengan dosen Pak Catur Nugroho SKM dari Universitas Sibar Asia. Oke, pertama saya ingin menjelaskan tentang CBS atau Computer Based Information System. Komputer menurut Glismer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima, memproses sesuai instruksi, menyimpan perintah hasil pengolahan, dan menyediakan output. CBS memiliki tugas-tugas yang diinginkan, yaitu pertama SIA yang bertugas pada data, kedua itu SIM, dia berfokus pada informasi, yang ketiga itu adalah DSS atau SPK, dia berfokus pada keputusan, yang keempat adalah OA atau otomatisasi kantor, dia berfokus pada komunikasi, yang kelima itu adalah expert system yang berfokus pada konsultasi. Yang kedua terkait fungsi dan struktur arsitektur komputer. Fungsi dan struktur arsitektur komputer merupakan operasi dari masing-masing komponen bagian struktur komputer, bagian-bagian struktur organisasi komputer, yaitu pertama pengolahan data atau data processing. Yang kedua itu adalah penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga pemindahan data atau data movement. Yang keempat adalah kontrol. Oke, selanjutnya sistem bus. Sistem bus merupakan jalur komunikasi yang dibagi pemakai dalam suatu jaringan, suatu kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan beberapa subsistem yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer, yaitu CPU, memori, atau I/O. Sistem bus ini seperti kabel tunggal, dia menghubungkan semua jaringan. Jadi kalau misalnya satu kabel tunggal ini rusak, berarti semuanya rusak gitu. Struktur bus ini ada 3, yaitu pertama bus data, yang kedua bus alamat, yang ketiga itu bus kontrol. Yang keempat adalah memori internal. Ada beberapa metode akses. Yang pertama sequential, mulai dari awal sampai lokasi yang dituju atau akses tertentu, tergantung dia lokasi dan datanya. Contohnya tab radio gitu. Yang kedua direct. Setiap blok memiliki address yang unik untuk pengaksesan dengan cara lompat ke kisaran. Dia tidak tergantung pada lokasi dan data sebelumnya. Contohnya itu disk penyimpanan. Yang ketiga random. Setiap lokasi memiliki alamat tertentu waktu akses, tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya. Contohnya itu RAM, random access memory. Yang keempat association, yaitu data yang dicari berdasarkan isinya, bukan berdasarkan alamatnya. Waktu aksesnya juga tidak tergantung terhadap lokasi pada akses tertentu. Contohnya itu cache. Oke, yang 5 cache memory. Cache memory merupakan lapisan penting dalam memori yang kontribusinya adalah dalam meningkatkan kecepatan eksekusi. Dan memori utama ini atau RAM ini dia memiliki level kedua, yaitu memiliki kapasitas standar mulai dari beberapa gigabit hingga gigabyte. Skematis akses dalam bit addressable PC menggunakan 2 register internal, yaitu pertama MAR atau Memory Address Register, itu menyimpan alamat memori yang relevan untuk membaca dari atau tulis ke data. Yang kedua itu adalah MDR atau Memory Data Register. Ini digunakan untuk menyimpan data yang akan tulis dalam memori atau membaca dari memori. Jadi yang pertama tadi adalah MAR, yang kedua adalah MDR. Oke, sekian saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih.